warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ragnana Yusuf dengan NIM 2303102085. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang aktivitas tetap tidak berwujud yang diampu oleh Ibu Win Julianti, SE, SPD, MAK. Materi ini berisikan tentang hak paten, hak cipta, hak merek dagang, hak waralaba dan lisensi, dan hak net baik. Hak paten. Paten adalah sebuah hak eksklusif yang dikeluarkan oleh perusahaan hak paten yang memberikan kewenangan kepada penerima hak paten untuk memproduksi, menjual, atau mengendalikan penemuan untuk jangka waktu tertentu sejak pemberian hak paten tersebut. Hak paten adalah hak yang diberikan oleh pemerintah kepada pemegangnya untuk melindungi penemuan atau penciptaan baru, yang biasanya berupa produk atau proses. Contoh hak paten dapat mencakup paten-paten yang dimiliki oleh sebuah perusahaan dalam bidang teknologi atau inovasi. Hak paten atas teknologi tersebut akan dianggap sebagai aset tetap tidak berwujud dalam neraca perusahaan. Selanjutnya ada copyright atau hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta karya aslinya untuk melindungi ekspresi ide atau karya mereka seperti tulisan, musik, seni, dan karya-karya kreatif lainnya. Contoh hak cipta termasuk lagu, buku, film, lukisan, dan karya seni lainnya. Dan contoh lainnya, hak cipta bisa mencakup hak cipta atas konten digital seperti aplikasi, situs web, atau konten media digital lainnya yang dimiliki oleh perusahaan. Misalnya, jika sebuah perusahaan mengembangkan perangkat lunak khusus untuk keperluan internalnya. Selanjutnya ada trademark atau hak merek dagang. Hak merek dagang adalah hak hukum yang diberikan kepada pemilik merek untuk melindungi identitas mereknya dari penggunaan yang tidak sah oleh pihak lain. Ini memungkinkan pemilik merek untuk menggunakan, menjual, atau melindungi merek dari pelanggaran. Contoh merek dagang meliputi logo, nama merek, seperti Coca-Cola, atau simbol yang dikenal dalam bisnis atau industri tertentu. Contoh hak merek dagang bisa mencakup merek dagang perusahaan yang diperoleh melalui registrasi dan penggunaan dalam perdagangan. Misalnya, merek dagang nama perusahaan, logo, atau produk yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Selanjutnya ada franchise dan lisensi atau hak waralaba dan lisensi. Franchise adalah hak guna dalam melakukan suatu jenis usaha di mana perjanjian bisnis telah disepakati oleh franchisor dan dengan franchisee. Franchisor adalah orang yang memberikan hak kepada franchisee untuk memasarkan atau menjual produk yang dimiliki oleh franchisor. Contohnya, hak menggunakan merek dagang tertentu dalam suatu wilayah tertentu, seperti untuk menjual produk Starbucks dalam suatu kota. Sedangkan lisensi adalah hak agar dapat memakai suatu jasa atau produk. Contoh hak untuk menggunakan suatu teknologi atau software tertentu, misalnya lisensi penggunaan Microsoft Office dalam sebuah perusahaan. Selanjutnya ada goodwill atau hak niat baik. Goodwill adalah hak yang tidak berwujud yang dimiliki oleh sebuah perusahaan atau individu sebagai hasil dari reputasi baik, kepercayaan, atau hubungan positif dengan pelanggan, mitra bisnis, atau masyarakat secara umum. Contohnya ketika sebuah restoran lokal telah beroperasi selama bertahun-tahun di sebuah komunitas mengakuisisi restoran lain di daerah yang sama. Harga akuisisi melebihi nilai total aset dan hutang bersih restoran yang diakuisisi. Selisih merupakan goodwill yang mencerminkan nilai dari reputasi baik, loyalitas pelanggan, dan hubungan yang sudah terjalin dengan komunitas tempat. Sekian yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.